Film ini diawali dengan pemungutan suara untuk memilih Panglima Besar Tentara Nasional Republik Indonesia yang seharusnya dimenangkan oleh Urip Sumoharjo dengan jumlah suara terbanyak. Tetapi tiba-tiba datang seorang utusan yang membawa mandat dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera yang berisi bahwa Sudirmanlah yang seharusnya menjadi Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia. Semua hadirin menyepakati mandat tersebut. Hasil penghitungan suara Sri Sultan dengan jumlah suara 3, Urip Sumanto dengan jumlah suara 21, Jenderal Sudirman. Tunggu, jumlah penghitungan suara ini belum selesai. Saya membawa mandat dari Komandan Divisi dan Resimen Sumatera. Semua sepakat memilih Sudirman. Dilanjutkan dengan agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda sesuai dari surat yang diterima Soekarno yang berisi tentang pembatalan perjanjian Renville oleh Belanda terhitung sejak 19 Desember 1948. Sang jenderal keluar dari mobil diiringi para pengawal dan dokter pribadinya. Perjalanan perlahannya menghampiri Presiden Soekarno dengan latar belakang langit Yogyakarta yang bergemuruh kencang, bukan karena hujan biasa, tetapi karena hujan bom yang deras berjatuhan menghujam tanah Indonesia. Soekarno menolak ajakan Sudirman yang meminta untuk ikut bergerilya bersamanya, karena Soekarno memilih tetap tinggal di Yogyakarta untuk melakukan perundingan. Setelah Soekarno melakukan perundingan, ia menghampiri Sudirman. Soekarno memerintahkan kepada Sudirman untuk tetap bersama mereka. Sudirman menolak dan meminta agar Soekarno masuk ke hutan sesuai dengan yang telah direncanakan dan ikut bergerilya bersama Sudirman. Namun Soekarno menolak permintaan Sudirman. Hal ini karena tempat Sudirman yang berada di medan pertempuran bertolak belakang dengan tempat Soekarno yang harus bertahan memimpin rakyat di Yogyakarta. Dan saya mohon dengan sangat agar Pak Presiden ikut masuk ke dalam hutan dan keluar dari kota bersama kami, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas, kau seorang prajurit, tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak. Jika Bapak tetap di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam dua kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tak usah khawatir, karena Soekarno tidak takut mati. Baik, kita tetap melawan, dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau ini memang sudah jadi tekadmu, jadikan ini perang gerilya semesta. Sudirman memulai gerakan gerilyanya di Kretek. Seorang utusan menyampaikan kabar pada Sudirman bahwa sebenarnya Presiden tidak keluar kota, tetapi ditahan oleh Belanda dan memberikan dana taktis yang tertinggal di markas. Lalu Sudirman memerintahkan agar dana tersebut diberikan kepada Noli atau Komandan Tentara Nasional Indonesia untuk mengurus semua keperluan tentara selama perang. Radio India menyiarkan tentang keadaan Yogyakarta yang semakin kacau. Belanda mengancam Kesultanan dan mengatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Incaran utama Belanda adalah Sudirman. Dengan lebih mengenal medan daerah Jawa, hal ini dapat membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah untuk menciptakan Jawa menjadi medan gerilya yang luas. Dukungan dari rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata belaka. Itulah perkataan Sudirman untuk membangkitkan semangat pasukannya ketika berada di medan gerilya. Belanda lagi-lagi melakukan penyerangan dengan menjatuhkan bom di Kediri.
Panglima Besar Sudirman memberitahukan kepada komando-komando bawahannya dan teritorium Jawa bahwa Tentara Nasional Indonesia harus lebih waspada, lebih kuat, dan lebih menguasai wilayah-wilayah Indonesia, khususnya yang menjadi cakupan dalam perang gerilya ini. Di sini, Panglima Besar Sudirman memberitahukan kepada komando-komando bawahan seluruh Pulau Jawa. TTD Panglima Besar Sudirman. Semoga kalian menangkap siaran ini. Saya memberitahukan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih padat, kuat, dan bahkan menguasai wilayah Indonesia. Merdeka! 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 Sudirman mengatakan bahwa perang gerilya dari dalam hutan bukanlah sikap takut terhadap musuh, tetapi merupakan taktik berperang dengan cara melakukan serangan, lalu berlari dengan penuh perhitungan, memanfaatkan persenjataan seadanya untuk menguras tenaga musuh. Tidak jarang Belanda begitu dekat dengan pasukan TNI dengan amunisi yang serba terbatas. Tentu pasukan Sudirman tidak akan gegabah dalam melawan Belanda. Hanya kebesaran Tuhan yang menjadi kekuatan para pasukan TNI. Senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah, tetapi melawan kejahatan. Itulah yang terus dikatakan Sudirman. Angkat tangan. Turunkan senjata kalian. Jenderal, Lapor Jenderal, kami pasukan Indonesia sedang menjaga wilayah. kami ikut bergabung. Lanjutkan perjalanan. Jenderal, kita sudah terkepung. Belanda sudah dekat. Bergerak sekarang! Cepat.
Sudirman mengatakan bahwa perang gerilya dari dalam hutan bukanlah sikap takut terhadap musuh, tetapi merupakan taktik berperang dengan cara melakukan serangan, lalu berlari dengan penuh perhitungan, memanfaatkan persenjataan seadanya untuk menguras tenaga musuh. Tidak jarang Belanda begitu dekat dengan pasukan TNI dengan amunisi yang serba terbatas. Tentu pasukan Sudirman tidak akan gegabah dalam melawan Belanda, hanya kebesaran Tuhan yang menjadi kekuatan para pasukan TNI. Pakai kain aja. Bapak Jenderal, saya mendapatkan kabar bahwa Belanda mundur dari Yogyakarta. Dan saya mendapatkan surat dari Sri Sultan. Sri Sultan menyuruh saya untuk pulang. Sepertinya Belanda memundurkan diri dari Yogyakarta. Jenderal, di depan ada gubuk. Siap. Aman, kasih tahu Jenderal. Siap. Aman, Jenderal. Baguslah. Kasih tahu pasukan yang lain. Siap. Kita akan istirahat. Biarkan mereka istirahat. Siap, Jenderal. Ada yang sakit? Siap, Jenderal. Senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah, tetapi melawan kejahatan. Itulah yang terus dikatakan Sudirman. Belanda memasuki tempat persembunyian TNI dan mencari Sudirman. Sudirman dan pasukan lain menyamar menjadi pasukan biasa dan seakan sedang melakukan acara tahlilan. Tentara Belanda tidak mengetahui secara tepat sosok Sudirman. Jadi mereka menanyakan kepada pengkhianat atau seorang mata-mata dari Indonesia yang termasuk salah satu dari tentara Republik bernama Kunto. Tapi tentara Belanda tidak percaya dengan apa yang Kunto katakan, dan Kunto dianggap telah berbohong. Akhirnya Kunto ditembak mati. Mereka semua ini tentara kibli. Mereka ini sedang menyamar. Clay, salah orang. Mana mungkin panglima seperti ini? Ini Jenderal Sudirman. Ini Sudirman. Mereka ini santai. Clay, yang ini tidak becus. Cari Sudirman di mana? Percaya Tuan, ini Sudirman. Pemerintahan sudah kembali ke Yogyakarta. Bung Karno mengutus utusan untuk menjemput Jenderal Sudirman. Utusan itu mengatakan bahwa Banyak keadaan sekali Yogyakarta pihak sudah aman. yang menghendaki kepulangan saya. Sungguh berat keputusan yang harus diambil. Kembali ke Jogja artinya menghentikan perang gerilya. Sudirman tidak bisa percaya bahwa Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta. Masih ada kemungkinan Belanda akan kembali menyerang Yogyakarta ketiga kalinya.
Menurutnya, penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia dengan perundingan selalu meremehkan status TNI. Sudirman bingung bagaimana caranya melakukan gencatan senjata, sedangkan perang bergerilya bukan perang terbuka. Kedudukan Indonesia sekarang seperti sedang di atas angin. Yang dimiliki Republik saat ini adalah tentara nasional yang bermartabat dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan untuk Indonesia. Banyak pihak yang menginginkan Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta. Hal ini membuatnya semakin bingung. Menurutnya, dengan kembali ke Yogyakarta sama artinya dengan menghentikan perang. Film ini diakhiri dengan kembalinya Jenderal Sudirman ke Yogyakarta dan ia menyerahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Sudirman meminta izin untuk tetap melakukan tugasnya sebagai tentara dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Pada tanggal 29 Januari 1950, dengan umurnya yang menginjak usia 34 tahun, Sudirman akhirnya wafat karena penyakit paru-parunya yang semakin parah dari hari ke hari. Dari film ini yang dilihat dari tema yang diangkat yaitu riwayat perjuangan Jenderal Sudirman, orang-orang akan mengetahui sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sulitnya mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan sekuat tenaga yang akan dirampas kembali oleh Belanda. Tetapi bagi penonton awam yang tidak tahu banyak mengenal sejarah Jenderal Sudirman akan sedikit bingung mengikuti jalan cerita, karena di sepanjang film tidak diberikan keterangan teks yang menunjukkan momen apa saja yang sedang terjadi atau apa saja tokoh penting yang terlibat di dalamnya. Suara para pemeran yang tidak begitu jelas sehingga sulit memahami isi percakapan yang mereka lakukan. Segala sesuatu yang sudah kita peroleh dengan susah payah tentunya kita tidak akan membiarkan satu orang pun yang boleh menyentuhnya atau bahkan merampasnya. Dengan segenap tenaga dan seluruh jiwa akan dikerahkan untuk mempertahankannya. Kita akan mempertahankannya tanpa peduli apapun, karena kita mengetahui betapa sulit dan berapa banyak hal yang kita korbankan untuk mendapatkannya. Diberitakan bahwa Republik Indonesia itu telah sirna. Diberitakan pula bahwa Republik Indonesia itu telah hancur. Hei kalian semua, aku di sini berdiri setegak-tegaknya sebagaimana putra dari bangsa ini. Nyaliku teramat besar, semangatku membara berapi-api, teriakanku lantang sebagaimana geledek yang menyambar-nyambar muka bumi ini. Ketahuilah bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang terdiri dari berbagai macam golongan, dan kita adalah bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, di hari ini juga saya berbicara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya berbicara bukan sebagai siapa-siapa, namun hanya sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, nama Republik Indonesia itu sangat tingginya sebagaimana mercusuar daripada umat manusia. Oleh karena itu, jangan biarkan mereka terus mencerai-berai kita. Jangan biarkan mereka membuat kita berpisah. Karena itu, sebenarnya mereka takut jika kita bersatu. Hei seluruh pemuda-pemudi di seluruh pelosok tanah air, berapa jumlah kalian? Beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta. Walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita saling berjauhan, tetapi kita adalah pemuda-pemudi Indonesia, penerus generasi bangsa Indonesia. Maka bersatulah seluruh rakyat Indonesia. Jikalau kita bersatu, maka lonceng akan berbunyi kepada siapa yang akan datang kepada kita. Tetap tegakkan kepalamu, jangan mundur. Tetap gerakan langkah kakimu di muka bumi ini. Teriakanlah, merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka untuk hari ini dan merdeka untuk selama-lamanya. Selama banteng-banteng Indonesia masih memiliki darah merah yang bisa membuat kita tangguh, merah putih, maka
selama itu juga tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Merdeka! 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 Merdeka!